Nah, ketika ruhnya diwafatkan, kita harus tahu dulu nih konsep mati dan wafat, Bapak-bapak. Mau nggak saya jelasin? Oke, kalau mau saya jelasin supaya kita pun jadi paham, sangat paham apa yang disebut dengan mati dan wafat. Orang kita bilang mati, wafat sama, betul? Apalagi tadi? Meninggal dunia, apalagi? Maut. Orang Jawa bilang apa? Haju kasar wae. Pupus, sedo, apalagi tilar dunia. Kabeh sarua itu ya, sama katanya mati dan wafat. Tapi Allah membedakan sebenarnya Bapak dan Ibu. Kita lihat Al-Quran surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yatawaffa. Nah, ini fi'il apa fi'il ini? Fi'il naon dia? Fi'il mudhari. Apa cirinya fi'il mudhari? Nyaho ai tanya orang pesantren. Ya, itu diawali dengan huruf ya di depan. Itu kalau di depannya huruf ya, huruf ta, huruf alif, huruf nun, itu ciri fi'il mudhari. Ya. Ini ya tawafa. Fi'il mudhari fi'il apa? Kata kerja yang sedang atau akan datang, gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu simple present continuous tense. Nah, ya. Ada present continuous tense. Present itu hadir dan berkelanjutan, gitu ya. Continue berarti sedang dan akan. Berarti kita mengartikannya Allah akan mewafatkan. Al-anfusa bentuk jamak dari kata nafsun. Nafs artinya diri, jiwa, orang. Satu diri nafsun, dua diri nafsani atau nafsaini. Kalau bentuk jar sama nasab, kalau bentuk rafa'nya nafsan. Kalau bentuknya jamak menjadi anfus. Nah ini dia, ini adalah bentuk jamak dari kata nafsun. Satu orang nafsun, dua orang nafsani, banyak orang anfus. Banyak orang pada mati. Nah itu bahasa Arab orang Tangerang gitu. Allah akan mewafatkan diri-diri manusia hina mautiha, pada saat kematiannya. Akan mewafatkan diri-diri manusia pada saat kematiannya. Jadi mana dulu? Wafat dulu apa mati dulu? Kenapa wafat dulu? Kenapa mati dulu? Harus dijelasin dong Pak, kita ngomong itu harus ada argumentasinya, ya enggak? Mau ngomong A tapi argumentasinya enggak jelas. Sekarang yang ngomong wafat dulu, kenapa? Enggak, jangan itu dulu, kita ngomong bahasa dulu Pak. Jangan ngomong istilah dulu, ngomong bahasa dulu. Ya, ngomong etimologinya dulu. Akan mewafatkan kan fi'il mudhari. Udah terjadi belum? Belum. Tapi ada kata hina mautiha, pada saat kematiannya. Jadi wafatnya setelah mati apa sebelum mati? Setelah mati. Berarti yang mana dulu? Mati dulu apa wafat dulu? Mati dulu baru wafat. Tuh kan Allah aja ngebedain tuh. Nggak sama mati sama wafat ternyata. Kita nyamain. Mati gitu, wafat juga begitu, tilar dunia juga begitu, meninggal dunia juga begitu. Allah membedakan ternyata. Oke, sekarang kita jelasin. Nih ilustrasi ya. Ini bukan sesungguhnya loh, ini ilustrasi. Ini badan manusia. Manusia lah kita anggap itu
yang di luarnya adalah badan, jasad, tubuh, basariah. Itu namanya sama tuh, sinonim ya. Tubuh biologis, basariah sama jasad itu sinonim, nama yang sama gitu. Terbuat dari tanah. Di dalam jasad ada yang disebut dengan hayat. Hayatun, energi kehidupan ya, udah hidup dia itu. Kalau yang pernah ikut kursus tasawuf di Rawamangun atau di berbagai tempat, saya jelasin detail tuh Pak ya, tentang bagaimana proses manusia. Ini reviewnya aja, overviewnya. Jadi ada energi kehidupan, juga ada hawa di dalam diri manusia itu. Hawa itu kecenderungan, dia disebut juga dengan basic instinct. What is that? Naon eta? Gitu. Basic instinct itu naluri dasar, tapi sifatnya masih membinatang. Saat kita punya itu kita sama dengan binatang. Apa saja? Syahwatul batni, kepengen makan sama minum, tuh kecenderungan perut, makan minum. Sama nggak kita sama binatang, mau makan sama mau minum? Sama ya. Kalau udah lapar bisa nggak ditahan, kecuali dia punya niat puasa, pasti dia cari makanan gitu ya. Itu syahwatul apa tadi? Batni, ba to nun, butun. Makanya kemudian jadi bahasa Sunda butung. Nah ya, dari butun itu, dari perut ya. Syahwatul batni, kecenderungan memenuhi keinginan perut, yaitu makan dan minum. Habis makan dan minum biasanya pengennya apa? Turu, tidur ya. An-naum, syahwatun naum, kecenderungan ingin istirahat ya, hidup nyaman. Karena pengen istirahat, pengen nyaman, maka manusia kalau tidur tuh pengen di kasur yang empuk, itu nggak betah kalau di atas tikar, dia jeramnya doang, kan begitu ya, zaman sekarang. Kalau zaman dulu mak kita, bapak kita, engkong kita, nenek kita, nyak kita, itu bunyai kita, itu tidur dengan seadanya udah oke. Kita mah harus aja pakai busa, betul kan tuh? Itu karena ada keinginan syahwatul naum, kecenderungan untuk tidur. Sekarang juga tuh yang di belakang tuh, yang lagi nyandar di belakang itu udah kepengen dah tuh naum ya, syahwatul naum. Makanya cari yang ada senderannya ya. Supaya enak tidurnya, syahwatul naum. Oke, makan minum, kemudian hidup nyaman, mau tidur. Yang ketiga, syahwatul kalam, kecenderungan ingin kalam, ngobrol gitu ya. Ada orang jadi narasumber di depan, di belakang dia jadi narasumber juga, dia tuh ngobrol juga di belakang tuh gitu ya. Kenapa? Ya itu ada syahwatul kalam, kecenderungan pengen ngomong gitu ya. Apalagi kalau udah ada kopinya, ada dorongannya kan gitu. Ini sepi amat kita gak ada kopi di mari. Nggak, bercanda. Syahwatul kalam udah ada nih, udah ada, tenang, aman. Istri saya udah bawain. Syahwatul kalam. Yang keempat adalah syahwatul farji. Apa syahwatul farji? Iya, beregenerasi, keinginan untuk mempunyai keturunan. Makanya manusia harus nikah, jangan kawin doang. Oke, jadi syahwatul yang keempat apa? Syahwatul farji, kecenderungan untuk regenerasi, punya anak keturunan ya bereproduksi itu, supaya punya anak keturunan. Jadi 4 ya. Apa tadi yang pertama? Betul, syahwatul batni,
Yang kedua, syahwatun naum. Yang ketiga, syahwatul kalam. Yang keempat, syahwatul farji.